Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khaliqul habbi wan nawa mukhrijul hayyi minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna yufakun. Al-ayah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Mas Haris selaku tuan rumah Hajar Rumati, kepada yang terhormat rekan-rekan jamaah pengajian singkat jamaah rutinan PCPM Tegatulimo yang saya hormati. Yang pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberi pada kita semua beberapa kenikmatan, hidayah, inayah, umur kang panjang, sehingga kita saged rawuh wonten dalem mriki kanthi keadaan walafiat, dan mugi-mugi Allah maringi kita sedaya umur ingkang panjang lan barokah, rezeki ingkang halal kathah lan barokah. Mugi-mugi sing gadah tanggungan enggal-enggal saged nglunasi. Amin. Mugi ingkang sing dereng gadah bojo enggal-enggal ketemu jodoh. Amin. Mugi-mugi sing keluarga dereng gadah yoga, mugi-mugi enggal pikantuk amanah anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan akhirnya pada tujuan akhir manusia hidup adalah menuju husnul khotimah. Amin. Yang kedua kalinya adalah salawat wa salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah selaku tuntunan umat Islam wonten ing pundi kemawon wonten ing donya, termasuk tuntunan umat Islam wonten ing mriki daerah Tegatulimo ya. Semoga kita dapat melaksanakan apa yang jadi sunah-sunahnya, dengan harapan besok di yaumul kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin. Terus salajengipun berkaitan dengan apa yang saya bacakan tadi, surat Al-An'am ayat yang ke-95 yang berbunyi Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna yufakun. Artinya, sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir dalam kurung padi atau yang lainnya, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Di sini masalah pertanian nggih, yang telah kita singgung tadi, ngomong-ngomong santai. Karena apa? Para petani itu adalah ya sangat-sangat diperlukan pada suatu kenegaraan atau suatu kehidupan. Karena tanpa adanya petani, orang sehebat apapun akan tiada. Karena apa? Yang dibutuhkan dalam diri manusia itu adalah hasil jerih payah pada petani. Dan Allah merancang ekosistem yang ada di bumi ini sudah lengkap, antara matahari dan lainnya.
Contoh kecil saja, kalau kita tidak bersyukur, kita sangat berat itu. Contoh gini aja, seandainya matahari itu tidak berpengaruh pada tanaman, di saat kita nanam benih padi atau apapun, kita sebar begitu saja, kita nggak tahu biji itu menghadap kemana. Seandainya biji-bijian itu tidak membutuhkan cahaya matahari, mungkin manusianya pun juga akan sangat-sangat kewalahan. Misalnya, apabila kita menabur benih padi, proses apa tuh? Bahasa Jawa ini ngurit ya, pembibitan. Seandainya dia tidak membutuhkan sinar matahari, kita sawur biur, kita nggak tahu cawan benih itu di atas atau di bawah. Seandainya benih tadi tidak membutuhkan cahaya matahari, bagaimana kita akan membalikkan satu persatu benih padi itu agar bisa dia di atas dan tumbuh ke atas. Itulah kehebatan itulah Allah menciptakan sangat sempurna. Kalau kita tidak belajar yang sekecil itu, kita akan nggak akan bisa mensyukuri apa yang ada meskipun hanya sekecil. Contoh lagi, kita menanam kedelai. Menanam kedelai kan kita sahur ya. Sehabis pagi kan kita sahur. Biur. Seandainya biji kedelai itu tidak mencari cahaya matahari, bagaimana akan tumbuh? Mungkin bisa ke bawah, bijinya akarnya yang ke atas. Kalau kita tidak mendalami, tidak belajar dari itu, mungkin hati kita akan keras. Itulah kita melunakkan hati, belajar dengan membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Membaca kita sekitar kita. Itu tadi sedikit apalagi ya, karena profesi sebagai petani itu profesi yang sangat-sangat membutuhkan tawakal yang sangat tinggi. Karena tadi yang pernah saya bilangkan dalam Mas Dias, kalau kita kerja kantor, kalau kita kerja apapun ikut orang, kita berangkat, kita kerja, meskipun kita asal-asalan kerja, kalau waktu yang sudah memenuhi 1 hari, kita pasti dapat bayaran. Beda dengan pertanian. Apabila kita kerja, kita mulai semai, kita tanam, kita rawat, kita rawat sampai dengan sepenuh hati. Kalau Allah belum menghendaki, wong Jawa karek muluk wae paribasane wis ceblok. Seperti Mas Dias tadi nanam semangka, besok pagi mau panen, malam ini hujan sampai banjir bar. Kalau kita kerja sama orang, meskipun banjir, tanggalan tetap jalan, gaji tetap ada. Beda dengan petani, tapi juga ada enaknya. Petani itu sebagai raja, enaknya. Meskipun pakaiannya kotor, tapi apabila kita dibutuhkan sesuatu apapun, kita dibutuhkan organisasi, pekerjaan itu bisa ditunda. Saiki wayahe mumpuk neng organisasi kon pertemuan budal kono ada pertemuan ya. Kita berangkat dulu bisa. Beda dengan ikut orang. Kalau sudah jam ini berangkat ya harus berangkat. Kalau kita tidak berangkat ya tidak gajian. Jadi intinya semua itu adalah ada plus minusnya. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Semua adalah perlu ya itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena yang sempurna adalah di akhirat. Kalau di akhirat ya sudah jelas. Kalau di surga ya jelas surga, enak wis. Arep mangan turu gak enek wong ngrasani. Arep marek mangan turu ya wis.
neng neraka ya wis jelas gak enak. Jere para yai gitu. Itulah pertanian yang sangat apa ya, membutuhkan tawakal yang sangat tinggi sekali dan perasaan hati. Jadi pertanian dan perkebunan, peternakan itu enggak serta-merta hanya memenuhi gizi saja. Kita tanam padi, kita sawur, kita pupuk, kita nggak cukup itu aja. Jadi kita harus berbicara dengan mereka, kita harus tahu kebutuhan mereka. Kita lihat, oh ini butuh apa, kita butuh apa. Kata orang Jawa dulu, sampean lek tani sering-sering sambangon. Karena apa? Ketika disambangi aja itu tanaman itu sudah seneng, bahagia gitu. Terus tadi yang saya bilang juga di peternakan. Kita punya 2 peternakan, 2 kandang. Yang satu kita penuhi pakannya saja, brukne pakane tinggal ngalih. Brukne pakane tinggal ngalih. Dengan yang satu kandang tadi kita beri makan sama-sama porsinya, kita cangkruk, kita taruh di situ, kita ajak bicara. Mbek ndang dimaem to. Tek pitik ndang dimaem, kita elus-elus. Ternyata hasilnya beda. Itulah profesi sebagai petani, peternak, dan pekebun. Kalau petani, peternak, dan kebun itu kerjanya harus full di antara fisik dan batin. Kita fisiknya di situ, batinnya itu juga di situ. Terus pertanian kulek kita pakai upahan seseorang, dia asal kerja saja ya, hasilnya kurang maksimal. Seperti tadi kita kerja harian, kalau kita membutuhkan pertanian harian ya kerja harian ya sebenarnya pokoknya apa yang disuruh ya wis dilakukan itu saja yang disuruh. Kalau kita tandang sendiri, kita rawat, kita semprot dengan hati yang senang, kita dengan hati, insya Allah tanamannya akan beda. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan tentang pertanian yang sedikit pengalaman dari teman-teman, mungkin bisa menambah atau mengingatkan lah, bukan menambah, mengingatkan pada teman-teman tentang artinya pertanian. Kita harus tawakal, kita harus belajar dari yang sekecil apapun, kita belajar membaca dari ayat-ayat Allah yang ada di lingkungan kita. Seperti tadi kita menyebar benih, seandainya Allah tidak menyetel matahari dengan tanaman itu, bagaimana jadinya? Itulah, meskipun katanya di Cina itu kan bisa buat matahari kabarnya, tapi saya belum pernah. Apakah dia juga bisa berpengaruh dengan tanaman-tanaman di sekitarnya, mempengaruhi maksudnya cahayanya itu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.